Sarapan pagi udah kayak kewajiban di kehidupan kita ya. Malah memang manfaat sarapan sendiri telah banyak terbukti. Mulai dari meningkatkan performa akademik, menurunkan resiko obesitas, hingga meningkatkan performa olahraga anak di sekolah dan juga bekerja. Jadi memang sih sarapan itu udah kayak titik terpenting untuk menjalani hari sebenarnya. Tapi nih Sobat Sehat, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga, apa benar makanan yang telah kamu siapkan itu memang pilihan terbaik untuk dijadikan sarapan pagi? Halo Sobat Sehat, saya Dr. Mugen and welcome back to the world of medicine. Santai sebentar sambil belajar yuk. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas 6 makanan rekomendasi untuk sarapan pagi versi channel ini ya. Pastinya, setiap orang ada pendapat masing-masing terkait hal ini. Tapi pada video ini, saya akan memberikan pandangan saya setepat mungkin dan juga berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada tentang 6 jenis makanan sarapan terbaik yang sebaiknya menjadi pilihanmu untuk sarapan pagi. Nah, sebelum kita bahas pendapat saya tentang makanan terbaik, perlu dipahami bahwa sarapan pagi yang baik adalah sarapan yang bertahan lama, tidak membuat lapar, memiliki kalori dan nutrisi yang cukup, dan juga harus tidak mengiritasi lambung yang kosong di pagi hari. Nah, sarapan yang bertahan lama dan tidak membuat lapar artinya sebaiknya makanan yang kita konsumsi adalah yang dalam bentuk padat dan memiliki kadar protein yang cukup, sehingga tidak mudah dipecah oleh tubuh dan memicu produksi hormon kenyang atau satiety hormone. Memiliki kalori dan nutrisi yang cukup, berarti kita ingin bahwa makanan yang kita konsumsi itu memiliki total kalori yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, serta serat yang cukup namun tidak terlalu tinggi, sehingga tidak akan memicu overeating nantinya. Dan serta tidak mengiritasi lambung, artinya makanan ini tidak akan membuat seseorang sakit lambung nantinya. Maka dengan kriteria berikut, inilah pilihannya. Makanan sehat nomor 6 yaitu buah-buahan utuh. Buah-buahan seperti apel, pepaya, atau pisang memiliki kandungan karbohidrat kompleks. Itu menandakan ketika apel dimakan, kandungan karbohidratnya akan dipecah secara perlahan di tubuh, sehingga mempertahankan kadar gula dalam darah. Nah, perlu kita perhatikan bahwa otak manusia adalah satu-satunya organ yang membutuhkan glukosa dalam bentuk sederhananya untuk dapat menjalankan fungsinya. Makanya sangat masuk akal ketika orang mengantuk disuruh makan permen. Nah, sehingga dengan asupan gula yang cukup, otak kita akan tetap dapat mempertahankan konsentrasinya di pagi hari. Makanan rekomendasi untuk sarapan nomor 5 yaitu bubur ayam. Nah, bubur ayam ini sudah merupakan salah satu makanan sarapan favorit kita ya di Indonesia. Selain rasanya yang sudah enak karena kaldunya, komposisi ayamnya juga membuatnya menjadi makanan yang cukup komplit karena kandungan proteinnya yang cukup sehingga memicu hormon kenyang. Nah, dalam satu porsi bubur ayam itu kurang lebih memiliki jumlah kalori sekitar 372 kalori, sekitar 27 gram protein, 12 gram lemak, dan sekitar 36 gram karbohidrat. Sehingga komplit sekali ya. Nah, meskipun dengan porsi yang kecil ini, kandungan protein dari bubur ayam ini udah cukup tinggi, terutama jika kamu menggunakan dada ayam ya, karena cocok dijadikan menu diet, sehingga membuat bubur ayam ini menjadi pilihan sarapan yang sangat bagus. Makanan rekomendasi nomor 4 yaitu roti gandum utuh dengan alpukat. Salah satu makanan tersehat di dunia, yaitu alpukat dengan kandungan lemak sehatnya dan juga serta antioksidan yang tinggi, dapat menjadi pilihan untuk digunakan sebagai sarapan pagi. Dengan menggunakan roti gandum utuh sebagai dasarnya, ini akan membuatmu kenyang dalam waktu yang lebih lama, karena dalam roti gandum utuh itu, dia memiliki karbohidrat yang kompleks, sehingga akan bertahan lama di dalam tubuh, seperti buah tadi. Namun jika kamu bosan dengan alpukat, kamu dapat menggantinya dengan selai-selai lainnya juga loh, misalnya dengan selai kacang untuk meningkatkan seleramu, karena kacang juga kaya akan protein. Makanan rekomendasi untuk sarapan nomor 3 yaitu bubur kacang hijau. Salah satu makanan tradisional kita ya di Indonesia dan juga merupakan salah satu makanan favorit yang ada di rumah sakit nih. Tapi kenapa bubur kacang hijau bisa menjadi salah satu menu favorit ya? Nah, selain harganya yang murah, bubur kacang hijau ini merupakan sumber protein yang tinggi loh. Sekitar 100 gram dari kacang hijau telah mengandung protein sebesar kurang lebih 23 gram, yang artinya sudah setara dengan 3 butir telur. Selain itu, dia mengandung lemak yang rendah dan juga memiliki kandungan karbohidrat yang kompleks. Dalam 100 gram kacang hijau juga telah mengandung 347 kalori. Dan pastinya karena dia terbuat dari tumbuhan, bubur kacang hijau juga kaya akan serat, vitamin, antioksidan, dan juga dapat membantu menurunkan berat badan dan kolesterol jahat ya. Makanan rekomendasi untuk sarapan nomor 2 yaitu oatmeal. Oatmeal atau sereal gandum sudah dikenal lama ya sebagai salah satu sarapan yang sangat sehat. Saya pribadi sebenarnya mengkonsumsi oatmeal untuk sarapan saya sehari-hari. Selain mengandung kandungan serat yang tinggi, oatmeal juga mengandung serat beta-glukan yang merupakan kandungan yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga gula darah agar tidak terlalu tinggi. Kamu dapat mencampur oatmealmu dengan susu protein, buah-buahan, ataupun biji-bijian untuk membuatnya lebih enak dan juga untuk lebih meningkatkan kandungan nutrisi untuk kecukupan
asupan nutrisi harianmu. Namun memang sih awalnya akan terasa sangat aneh oatmeal ini, karena ya pastinya yang nggak terbiasa rasanya hambar sekali. Tapi lama-kelamaan lidahmu akan terbiasa dan nantinya akan menjadi kebiasaan hidup yang sehat pastinya. Dan makanan rekomendasi untuk sarapan nomor 1 yaitu telur. Telur itu adalah sumber kehidupan ya. Makanya dalam sebutir telur telah terdapat banyak sekali nutrisi yang cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan dalam sebutir telur telah terdapat sekitar 7 gram protein. Untungnya lagi, telur dapat sangat mudah diolah menjadi berbagai jenis sarapan sehingga tidak membosankan ya. Kamu bisa membuat menjadi telur dadar, ataupun dicampur menjadi sandwich, ataupun kamu campurkan ke dalam bubur ayam tadi. Telur ini juga bisa kamu konsumsi dalam jumlah yang lebih loh. Nah, sebuah penelitian pada tahun 2020 menunjukkan orang yang mengkonsumsi telur dan roti di pagi hari dilaporkan lebih sulit lapar dibandingkan orang yang mengkonsumsi sereal di pagi hari loh. Selain itu, telur juga mengandung lutein dan juga zeaxanthin yang bermanfaat bagi mata dan jantung. Selain itu, terdapat vitamin A, vitamin B, dan juga kandungan kolin yang merupakan nutrisi vital untuk kesehatan otak dan hati. Nah, tapi mungkin kalian takut ya, karena makan telur terlalu banyak itu mungkin berbahaya. Dimana pasti banyak takut makan telur karena katanya kandungan kolesterol dalam telur cukup banyak kan. Tapi sebenarnya ditemukan telur itu tidak ada hubungannya dengan penyakit jantung ya, dan bahkan konsumsi 3 telur per hari masih tergolong sangat aman. Nah, tapi dari tadi saya membahas 2 makan di atas, mungkin ada yang penasaran nggak sih? Kalau lontong dan nasi lemak bagaimana dong? Sebenarnya lontong dan nasi lemak itu bisa dikatakan makanan yang cukup baik ya. Kalau misalnya tidak baik, itu tidak akan kita konsumsi hingga hari ini dari zaman dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya, lontong dan nasi lemak itu bisa dibilang kalorinya itu cukup, malah mungkin terlalu tinggi sih ya. Jadi mungkin sulit untuk dimasukkan ke 5 makanan sarapan terbaik. Malah lebih baik dijadikan makan siang sebenarnya. Karena nasi sendiri bukan salah satu sumber glukosa yang cepat diserap oleh tubuh. Jadi nasi itu cepat membuatmu kenyang, tapi juga cepat membuatmu lapar. Hal inilah yang nantinya bisa membuatmu lebih cepat gemuk nantinya. Kecuali nasi yang digunakan diubah menjadi nasi merah ataupun nasi hitam. Maka dengan begitu, mungkin saja bisa dijadikan salah satu makanan yang terbaik ya. Nah, baiklah Sobat Sehat, mungkin itu saja 6 makanan terbaik untuk sarapan pagi versi channel ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran, kalian boleh tulis komentar kalian di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini untuk membantu orang-orang lainnya. Terima kasih ya bagi kalian yang telah membantu channel ini untuk berkembang. Nah, seperti biasa, saya Dr. Munggen. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu ya.